soal IPA, materinya mengenai bioteknologi. Bioteknologi ini merupakan bahasan terakhir pada kelas 12. Ya, materi ini cukup mudah dipelajari dan menarik karena sifatnya berperan dalam memajukan teknologi modern. Oke, kita mulai ya. Nomor 1. Tanaman transgenik ternyata juga menimbulkan dampak negatif karena tanaman itu dapat menyebabkan A. Keanekaragaman hayati meningkat, B. Sumber plasma nutfah semakin banyak, C. Ketidakseimbangan ekosistem, D. Tanaman lain di sekitarnya mati, E. Jumlah hama pengganggu meningkat. Nah, salah satu penerapan bioteknologi itu adalah pada tanaman transgenik, yaitu penyisipan gen penghasil racun pada tanaman sehingga tanaman tersebut tahan hama. Namun penerapan bioteknologi ini juga menimbulkan dampak negatif. Kenapa? Karena keseimbangan ekosistemnya menjadi terganggu. Kemudian predator populasinya menurun sehingga menyebabkan gangguan terhadap populasi lainnya. Jadi nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah ketidakseimbangan ekosistem. Nomor 2, salah satu temuan penting di bidang kedokteran adalah pembuatan antibodi monoklonal. Terobosan bioteknologi ini didasarkan pada A. Peleburan sel myeloma dan limfosit B untuk menghasilkan hibridoma. B. Kemampuan setiap sel untuk memperbanyak diri. C. Kemampuan hewan percobaan menghasilkan antibodi. D. Cepatnya mikroorganisme berkembang biak dalam kelenjar limfa. E. Teknologi rekayasa genetika dengan menyambung gen yang berbeda. Nah, antibodi monoklonal dibuat dengan prinsip pembentukan hibridoma, yaitu fusi atau penggabungan sel kanker dengan sel penghasil antibodi. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang A ya. Jadi peleburan sel myeloma dan limfosit B untuk menghasilkan hibridoma. Jadi nomor 2 jawabannya adalah A. Nomor 3, dalam bidang pertanian, tanaman jagung transgenik yang mengandung bakteri Rhizobium sp mempunyai keunggulan karena A. Tahan terhadap serangan hama, serangga, dan jamur. B. Reproduksinya tinggi dan rasa manis serta enak. C. Dapat memupuk dirinya sendiri dengan mengikat nitrogen. D. Tahan hidup pada daerah yang kering dan tandus. E. Kandungan protein dan karbohidrat sangat tinggi. Nah, bakteri Rhizobium sp memang memiliki kemampuan mengikat nitrogen bebas di udara dan diubah menjadi senyawa nitrogen organik pada akar tanaman. Bakteri ini dimanfaatkan dalam bidang pertanian tanaman jagung transgenik, sehingga jagung dapat memanfaatkan nitrogen bebas dari udara dan pemupukan nitrogen dapat dikurangi. Jadi nomor 3 jawabannya yang paling tepat adalah C ya. Dapat memupuk dirinya sendiri dengan mengikat nitrogen. Nomor 4, salah satu temuan penting di bidang kedokteran adalah pembuatan antibodi monoklonal. Terobosan bioteknologi ini didasarkan pada A. Teknologi hibridoma, B. Teknologi plasmid, C. Pencangkokan gen, D. Pencangkokan nukleus, E. Teknologi kultur jaringan. Untuk antibodi monoklonal itu sendiri adalah antibodi yang sama jenisnya dan berespon terhadap satu antigen saja. Antibodi monoklonal dapat diproduksi dengan fusi sel, misal antara sel penghasil antibodi dan sel kanker. Nah, teknologi fusi ini disebut teknologi hibridoma ya. Jadi nomor 4 jawabannya yang paling tepat adalah A. Teknologi hibridoma. Nomor 5, suatu perkebunan membutuhkan tanaman yang memiliki kemampuan atau daya terhadap serangan hama dan penyakit. Teknik bioteknologi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah A. Cloning transfer, B. Transgenik, C. Kultur jaringan, D. Inti cloning embrio, E. Hibridoma. Nah, transgenik itu sendiri adalah teknologi penyisipan bakteri
yang menghasilkan endotoksin ke dalam suatu tanaman, sehingga tanaman tersebut menjadi kuat terhadap serangan hama. Jadi nomor 5 jawaban yang paling tepat adalah transgenik ya. Nomor selanjutnya nomor 6. Keberhasilan rekayasa genetika menghasilkan tumbuhan unggul dan pengembangan hasilnya terus-menerus telah meningkatkan kekhawatiran banyak kalangan, terutama ahli biologi, karena A. menurunkan populasi plasma nutfah, B. memberikan keunggulan yang sesaat pada manusia, C. sifat unggul tidak dapat dipertahankan, D. sifat unggul memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungan, E. gen-gen unggul plasma nutfah menjadi inaktif. Memang kekhawatiran dalam pengembangan tumbuhan unggul dalam bioteknologi itu sebenarnya adalah menurunnya populasi plasma nutfah. Kenapa? Karena banyak tanaman yang tidak unggul, tidak dimanfaatkan secara optimal, cenderung diabaikan dan potensi pelestariannya menjadi tidak baik. Jadi nomor 6 itu jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya. Menurunkan populasi plasma nutfah itu sendiri karena banyak yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Oke, nomor 7. Bioteknologi dibedakan menjadi bioteknologi tradisional dan modern. Bioteknologi tradisional meliputi memanfaatkan A. rekayasa DNA, dasar mikrobiologi dan biokimia, B. rekayasa DNA, bakteri dan fermentasi, C. dasar mikrobiologi, biokimia dan fermentasi, D. dasar mikrobiologi, rekayasa genetika dan fermentasi, E. fermentasi, dasar mikrobiologi dan sifat totipotensi. Biologi konvensional atau tradisional itu menerapkan mikrobiologi, biokimia, dan fermentasi. Sedangkan bioteknologi modern meliputi rekayasa genetik atau DNA, kultur jaringan yang sifatnya totipotensi ya. Kemudian juga bisa hibridoma, cloning, dan teknologi plasmid ya. Jadi nomor 7 jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Yang tradisional itu adalah ini, mikrobiologi, biokimia, dan fermentasi. Kalau sudah mengandalkan kayak rekayasa DNA seperti itu, nah itu sudah termasuk ke bioteknologi modern ya. Nomor 8. Suatu organisme dimodifikasi gennya dengan cara mengganti urutan basa nitrogen pada DNA yang ada dengan basa nitrogen yang lain, sehingga terjadi perubahan sifat pada organisme tersebut. Proses di atas merupakan rekayasa genetika dengan menggunakan teknik A. hibridoma, B. fusi sel, C. kultur jaringan, D. teknologi plasmid, E. rekombinasi gen. Ini yang paling tepat, ini jawabannya adalah yang E ya, rekombinasi gen. Apa itu rekombinasi gen? Itu adalah modifikasi gen dengan cara mengganti urutan basa nitrogen pada DNA yang ada dengan basa nitrogen yang lain, sehingga terjadi perubahan sifat pada organisme tersebut. Jadi nomor 8 itu yang tepat adalah yang E. Nomor 9. Tanaman transgenik umumnya memiliki sifat-sifat unggul yang diinginkan, tetapi ternyata tanaman tersebut dapat merusak ekosistem. Misalnya, penanaman tanaman transgenik tahan hama dapat menyebabkan A. tanaman di sekitarnya yang berbeda jenis tumbuh kerdil karena tanaman transgenik banyak menyerap unsur hara. B. hewan yang mengkonsumsi tanaman transgenik menjadi mandul karena terkontaminasi gen asing. C. populasi kupu-kupu yang membantu proses penyerbukan musnah dan produksi tanaman menurun. D. tubuh tanaman transgenik tidak dapat diuraikan oleh bakteri sehingga menjadi limbah pertanian. E. dalam waktu yang lama, hama menjadi kebal sehingga perlu menggunakan pestisida dosis tinggi. Nah, salah satu kekhawatiran manusia ketika menggunakan tanaman transgenik yang memiliki sifat-sifat unggul itu adalah
Sifat tahan hama pada tanaman transgenik itu sendiri dikhawatirkan dapat menyebabkan retensi hama. Sehingga dalam pengendaliannya nanti kita membutuhkan pestisida yang dosisnya lebih besar atau lebih tinggi ya. Jadi jawabannya nomor 9 itu adalah yang E. Terakhir nomor 10. Melalui teknik rekombinasi gen yang memanfaatkan bakteri E. coli dapat diproduksi insulin dalam jumlah banyak dan cepat. Bagaimana prinsip kerja teknik tersebut? A. Sel prokarion bakteri dan sel eukarion pankreas melebur membentuk sel hibrid. B. Gen insulin dapat bekerja lebih ekspresif pada E. coli. C. Bakteri mengalami perubahan struktur kimia secara total. D. Seluruh gen-gen bakteri dapat memproduksi insulin. E. Gen insulin sel pankreas dapat disisipkan pada plasma bakteri. Untuk prinsip rekombinasi gen itu dilakukan dengan penyisipan gen tertentu yang diinginkan ke dalam plasmid bakteri E. coli tersebut. Nah, pemanfaatan bakteri dalam teknologi ini karena sifat bakterinya cepat tumbuh. Rekombinasi ini dapat digunakan untuk memproduksi hormon insulin. Nah, gen insulin pada pankreas disisipkan pada bakteri. Jadi jawabannya nomor 10 adalah E. Gen insulin sel pankreas dapat disisipkan pada plasma bakteri. Nah, selesai ya untuk nomor 1 sampai 10. Jika menginginkan soal biologi yang lain atau soal-soal SMA yang lain bisa dilihat di playlist.